لنا أن الله يوسع دارنا يا ربي المصطفى وقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنت الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة بالدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ayat yang ke-54. Yughshil laila an-nahara mukhaffafan wa musyaddadan. Mukhaffafan yughshi, musyaddadan yughti kullan minhuma bil akhar, yaitu satu sama lain saling menutupi. Ketika datang malam, siangnya tertutup. Ketika datang siang, malamnya tertutup. Jadi malam siang ada, cuman dia tertutup. Sekarang ini malam siang tertutup, artinya nggak ada. Besok datang siang, malamnya tertutup. Terus satu begitu sampai kiamat. Dan belum pernah terjadi di dalam sejarah umpamanya malam berturut-turut atau siang berturut-turut, nggak ada. Terus mereka bergantian, siang dan malam bergantian. Datang siang, malamnya tertutup. Datang malam, siangnya tertutup. Yatlubuhu hasitha. Yatlubuhu ay yatlubu kullun minhu al-akhar talaban hasitha. Satu sama lain, malam dan siang, keduanya itu mencari hasithan sari'an, dengan segera. Datang malam segera, siangnya hilang. Datang siang segera, malamnya hilang. Jadi nggak ada yang main duluan, ya. Semuanya sudah teratur dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi satu sama lain saling segera, nggak ada yang terlambat, nggak ada yang entar-entaran dulu, umpamanya. Ya. Ketika mau datang malam, kata siang, tar dulu dong. Ya. Saya mau siang dulu, nggak ada. Semua hasisan, segera. Ya. Sudah tahu waktunya, kapan harus bergantian. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin. Wasyamsa mansub bin nasbi atfan 'ala samawati. Wasyamsa wal qamara wan nujuma mansub semuanya. Atapnya kepada as-samawat. Atau wal raf'u mubtada. Wal raf'u mubtada. Kalau dia rafa jadi mubtada. Khabaru musakharatin mudhallalatin bi amrihi. Wasyamsa matahari, wal qamara bulan, wan nujuma bintang. Semuanya itu musakharat, ay mudhallalat, taat, tunduk bi amrihi dengan perintah Allah. Jadi kalau matahari, bulan, bintang taat tunduk dengan perintah Allah, harusnya kita manusia yang punya akal tunduk kepada perintah Allah. Jadi semuanya makhluk Allah, semuanya, ya, sampai mata makhluk Allah, mulut makhluk Allah, tangan, kaki, semua anggota badan kita makhluk Allah. Dan nanti pada hari kiamat semuanya Allah hadirkan ngomong, dan semuanya ngaku. Tangannya ngaku dipakai buat apa, kakinya mengaku dipakai buat apa, kemaluannya ngaku dipakai buat apa. Sedangkan mulutnya tertutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, saat mulutnya tertutup. Wa tukallimuna aydihim, semuanya lah pada berbicara. Antaqallah, Allah yang membuat anggota badan kita berbicara. Kita nggak bisa berbohong di mahkamah Allah. Tapi kalau mahkamah dunia bisa, ya. Kalau kita pintar ngomong bisa, ya. Apalagi hakimnya disogok, gampang banget. Ya. Tapi di akhirat mau nyogok kami siapa? Ya. Ya. Bagaimana mau bak duit? Bisa Pak duit. Jadi mahkamah dunia dengan mahkamah akhirat beda jauh. Jadi andai kata kita dizalimin di dunia, nanti di akhirat kita akan menuntutnya. Andai kata dia luput di dunia, tapi dia tidak akan terbebas dari hukuman di akhirat. Makanya hanya orang-orang yang khasyah, yang memiliki rasa takut kepada Allah. Itu yang kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya ulama dari hamba Allah yang takut kepada Allah. Walaupun dia nggak punya titel, bukan profesor, bukan doktor, ya, bukan orang pintar, tapi dia punya rasa takut kepada Allah, namanya ulama. Tapi bukan ulama dunia, ya. Jadi ulama yang sebenarnya itu yang takut kepada Allah, yang namanya orang alim, orang yang takut kepada Allah dari berbuat maksiat. Tapi kalau dia profesor, doktor, alim berbuat maksiat, bukan orang alim tuh, namanya orang bodoh.
Di dunia doang, dia baca buku, dia nulis tesis, dapat dokter, udah. Ya, dipuji-puji dah. Ya. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran. Orang yang julukinnya. Padahal dia sih ilmunya apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dikit. Jangan sombong, jangan angkuh. Harusnya ketika dia alim, dia harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hancurnya negeri sebabnya ulama su. Ya, bukannya pemerintahnya yang salah, ulamanya. Mengapa ulamanya tidak menjalankan ajaran Islam? Sebagian, ya bukan semuanya, banyak ulama kita yang soleh banyak. Ya, yang tersembunyi, yang tidak mau menonjolkan dirinya di depan umum, ya. Hanya dia beribadah ikhlas karena Allah, mengajar di pesantren-pesantren, jauh dari media massa, ya. Jauh dari sorotan kamera. Kalau YouTube begini semua bisa bikin, minta juga Pak Firdaus juga bisa bikin, ngomong aja apaan, pakai sorban, pakai ya, ngomong lah, ya. Ya. Bisa nggak? Ini orang nggak tahu. Ya. Yang penting sorbannya ngeliatin, ya. Pakai baju 3 lapis, ya. Rekam udah begini, ngomong lah, ya. Para permisa di seluruh Indonesia. Ya. Orang, wah ini kiai mana nih? Nggak kiai Al-Ma'sum, Haji Firdaus, nggak kenalin pakai imamah, ya. Apalagi biar itu semua bisa masuk. Ya, TikTok pada bisa, sekarang udah modern, ya. Tapi ambillah ilmu kepada guru yang kita kenal, yang kita tahu sanad keilmuannya. Dia belajar sama siapa? Gurunya belajar sama siapa? Gurunya belajar sama siapa? Mengapa? Akan kembali kepada kekahan ilmu. Pintar ngomong, dan Nabi sudah mengatakan yang takuti alim, alim tapi pintar ngomong, tapi tidak pintar ngamal. Ya, jadi lihat nih, Allah menunjukkan makhluk-makhluk semua taat. Coba andai kata matahari mogok umpamanya, dia nggak bersinar 2 hari 3 hari aja mati kita kedinginan, atau malam 3 hari mati kita, atau siang 3 hari mati kita kepanasan. Tapi Allah gini, dan semua tahu waktunya, kapan dia harus terbit, kapan harus terbit, kapan dia harus datang, kapan dia harus bunyi. Semua musakharat ay mudzallalat, taat bi amrihi, dengan perintah Allah, qudratihi, yaitu dengan kekuasaan Allah. Ketahuilah bahwa semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah semuanya, ya. Ya, kuat. Nah, sama tukang kayu bikin mebel sama nggak? Beda. Laisa mithli rupai makhluk. Allah seperti melihat kita, ada kornea,
tidak seperti mendengar makhluknya kayak kita, ada kupingnya begini. Jadi beda. Ya. Jadi tidak boleh kita mentasbihkan, mentajsimkan Allah dengan makhluknya. Jadi dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Apa yang ada di pikiran kita, Allah lain. Ya. Jadi semuanya makhluk Allah. Dan semua urusan kulluhu tabaraka ta'ala, yang maha besar, yaitu ta'ala. Siapa itu Allah? Rabbul alamin, aliku, yang memiliki semua alam. Allah, ya, termasuk manusia, hewan-hewan, semuanya yang mengaturnya Allah. Rabbun itu bisa mengatur, ya, yang kasih rezeki Allah. Kita bisa duduk sebab Allah semua. Jadi kita bisa ngapain-ngapain. Kalau izinkan kita jalan, kalau Allah izinkan duduk. Makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, kata dia, aku sombong. Kata Nabi, akan bisa mau angkat tangan. Benar, gak bisa dia. Itu disebutkan kalau makan pakai tangan kanan, sunnah. Yang bagus pakai tangan kanan. Ya. Kiri apa? Tidak pakai tangan kiri, tangan kiri. Jadi nggak pantas. Jadi yang kanan, subhanallah, 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 subhanallah. Itu kata Nawawi. Tangan boleh. Jadi nggak pantas buat berpikir hitungan. Ya. Pakai tangan dan tangan kanan. Mengapa? Karena tangan itu menjadi saksi, kan. Habis sholat 5 waktu disunahkan kita, kalau kita mau sholat sunat dari situ juga. Mengapa? Supaya tempat itu nanti menjadi saksi bahwa di sini dipakai untuk sholat, umpamanya ba'diyah maghrib, umpamanya itu apanya untuk lagi di sini gitu. Itu nanti akan bersaksi nanti, ya, hitungannya. Maka gimana aja lah kalau di sini, ya, di condet banyak dijual, ya. Ada yang naik motor pada pakai juga di sini, ya. Nggak tahu, ya, sakit, ya. Apa kita pakai lagi aneh, supaya kita dulu, ya, kita jangan sampai dengan kajian semua
dengar pengajian sih kamu ya kalau teratur begitu ya. Mulutnya kumat kamit, matanya lihat ustadz, tangannya coba kesian ya, ya, dikira sih amalnya bagus banget kagak ada tuh. Dah ya, ya. Panjang. Kalau waktunya sedang kalau waktunya mepetnya begini, akhirnya seperti biasa menit tahu diri dah gitu ya. Ya ada majelis taklim yang singkat-singkat bro, masa ada tamu kita pegang tasbih. Gimana lagi mau kamu aja ya, apa uang aja angin nah tetap panggil lagi oh jadi kita pada angin ada kita ya, sudah mau gitu tapi terus sian kita kunci olehmu pulang minta kata kalau mungkin orang dan mak gitu mau saya ya tapi setelah nasabnya nama karena banget orang doang banyak pulang lagi jamaah orang lagi lagi ini pamit lagi juga terus kita punya
bro. Ada dulu gitu, ya, jangan terlalu nafsu gitu karena udah banyak. Saya baru semangat banget, motornya baru gede, wow, nggak jadi makan. Ya mau makan lagi, ada panggilan, tarik lagi, seminggu, 2 minggu tuh. Oh, ya, jadi nggak ngojek lagi lah, nggak jual lagi. Ya. Habis sudah semuanya 2 minggu, sakit nafsunya. Masuk lagi mau malam mau tidur, ada panggilan, enak kok katanya ininya mahal, makanya udah kerja pada sekarang gitu. 2 minggu saya berobat kok habis nggak itu. Kalau lagi biar panggilannya bodoh lah, makan dulu. Kalau di Maluku kita pakai taksi, supir taksi tanya mau kemana, kalau mengapa, tapi kalau ke sono itu route saya, ayo nggak usah bayar katanya. Ntar aja makan nih, nggak bisa, harus makan dulu. Nih tuh. Ya. Kalau siang tuh makan siang jam 12 sampai jam 2, semua restoran penuh. Jam 2 bangkunya dinaik-naikin semua, taruh di meja, ada kosong. Jadi mereka tuh teratur, waktu makan. Lagi taksi pun nggak ada narik, makan dulu. Ada yang makan sama keluarganya, ada yang makan di restoran, makan. Jadi waktu makan, ya, waktu tidur, ya. Kayak ini kan nih, ya, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, semua ada teratur, nggak ada yang saling mendahulukan satu. Jadi itulah kekuasaan Allah alamin, yang mengatur, yang mengurus semua alam. Karena yang mengaturnya Allah, maka kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan otak, jangan mengandalkan kecerdasan. Karena tubuh kita ini lemahnya luar biasa. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kami ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lemah semua. Lagi begini aja sehat, coba kalau lagi sakit, ya udah gelentek, udah nggak nafsu makan, ya. Mulut juga pahit, tidur nggak nyenyak, nggak ada enaknya. Itu biar di jenderal juga bintang 5 juga, ya. Andai kata gitu, kalau meriang aja udah, ya. Nggak kuat apa-apa, ya. Lemahnya itu manusia. Makanya kita minta semuanya kepada Allah, karena Allah lah Rabbul Alamin. Setiap sholat kan kita baca kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dianjurkan supaya kita terus mengucapkan Alhamdulillah. Pujian hanya untuk siapa? Rabbil Alamin, hanya untuk yang mengatur alam, hanya kepada Allah. Manusia tidak pantas minta dipuji-pujian hanya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nah, ini tentang tata cara berdoa, ya. Jadi kata Nabi, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa ada ibadah, ya.
Dan untuk bisa baca doa izin Allah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu sudah bisa baca doa, jangan khawatir. Mengapa? Karena kamu baca doa dengan izin Allah. Tapi khawatirlah kalau Allah tidak takdirkan kamu bisa baca doa. Kelihatannya gampang kan? Kelihatannya baca gampang. Tapi kalau Allah takdirin nggak bisa baca doa. Ketika kita bisa baca doa, aman. Kenapa? Pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku ijabah. Jadi semua doa diijabah. Itu dalilnya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku ijabah. Tapi ijabah dengan qabul nggak sama. Ya. Ini beda. Ya. Qabul itu diterima, kalau ijabah diijabah. Nah, jadi semua yang kita minta itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita minta dikasih oleh Allah. Apa yang kita minta dikasih di dunia, atau nggak dikasih tapi disimpan pahalanya di akhirat, atau nggak dikasih tapi dijauhkan kita dari musibah-musibah. Jadi ketika kita bisa baca doa, itu ada 3 kemungkinan. Yang kita minta dikasih, disimpan, atau dijauhkan kita dari musibah. Maka baca doa, minta kepada Allah. Dari sinilah banyak ulama yang minta doanya disimpan. Mengapa? Karena ada hadis Nabi, waktu di akhirat orang itu Allah tunjukkan amalnya sebesar gunung. Kata orang itu, ya Allah, ini amalan apaan? Saya nggak pernah beramal, kok seperti gunung pahalanya. Kata Allah, itu doa kamu dulu, aku simpan, sekarang ambil. Dari situ banyak ulama yang minta doanya disimpan aja, ditabung aja, entah di akhirat diambil. Tapi kalau model begini sini nggak mau disimpan, mau cash langsung. Ya. Pakai simpan ngapain? Itu beda kan? Ya. Nah, makanya berminta, ya. Karena apa? Karena doa itu ibadah. Karena ibadah, maka kita minta apa? Minta dunia akhirat, boleh. Lagi tawaf minta dunia, boleh. Nah, tapi yang bagusnya dunia dan akhirat, silakan, nggak apa-apa. Bukan akhirat saja. Ya, lagi tawaf minta istri yang cantik, boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya. Waqina adzabannar. Coba kalau yang istri namanya Hasanah, Pak Nawawi istrinya Hasanah. Coba kalau dia bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, coba wa fil akhirati hasanah. Coba kalau yang nggak paham, Hasanah mulu itu minta. Padahal Hasanah ini nama orang, Hasanah. Tapi di sini ayatnya Hasanah maksudnya nikmat. Nikmat, yaitu hasanah itu kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Hasanah maksudnya surga. Jadi ud'ullaha, mintalah istajib. Bahkan kata Allah, wa idza sa'al uji ila da'a fastajib. Udah ya? Gila. Hah?
Nanti Al-Fatihah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب نعمه ويكافئ مسينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.